Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irwan SPJP yang bekerja sebagai staf dosen di Fakultas Kedokteran Unpati. Pendidikan terakhir saya jalani adalah program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2014 sampai tahun 2019. Di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura ini saya bertugas sebagai staf pendidik pada program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter. Pada program sarjana kedokteran saya ditugaskan untuk mengajar pada sistem blok jantung dan pembuluh darah. Blok sistem jantung dan pembuluh darah ini terdiri dari 4 SKS dan diajarkan pada semester 6. Pada blok ini kami mengajar sebagai tim. Sebagai bagian dari tim, saya mengajar tentang penyakit-penyakit pada sistem kardiovaskuler yang terdiri dari penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, gangguan irama jantung, penyakit katup jantung, penyakit pada perikardium, hipertensi, dan penyakit pada pembuluh darah. Anggota tim yang lain mengajarkan tentang patologi sistem jantung pembuluh darah yang diajarkan oleh sejawat spesialis patologi anatomi. Kemudian pemeriksaan penunjang pada sistem kardiovaskuler diajarkan oleh teman sejawat dari spesialis patologi klinik dan spesialis radiologi. Kemudian terapi farmakologi diajarkan oleh teman sejawat dari bagian farmakologi. Kemudian terapi gizi diajarkan dari teman sejawat dari bagian gizi klinik, dan penyakit jantung pada anak diajarkan oleh teman sejawat dari spesialis anak. Ini jantungnya, jantung dari bagian kita lihat dari anterior, nah, dari depan kita lihat. Kalau yang itu kita lihat dari posterior, ya. Nah, ini pembuluh darah yang keluar pertama kali dari aorta itu arteri koroner, ya. Nah, dia keluar dari ada namanya sinus falsafa, ya. Di pangkal aorta itu ada bagian yang lebar, kalau itu namanya sinus falsafa. Nah, terus dari aorta kan ada 3 cuspis, ada daun kasut ada 3, ya. Ada yang right coronary cuspis, ada left coronary cuspis, ada non coronary cuspis, ya. Kalau arteri koroner kiri ini berasal dari itu, dari left coronary cuspis, ya. Kalau arteri koroner kanan ini berasal dari right coronary cuspis, ya. Ini karena kaki kiri kanan, terus non coronary cuspis itu adalah di bagian posterior, ya. Nah, terus terbagi dua tadi, ada arteri koroner kiri, ada arteri koroner kanan, ya. Ini pangkalnya arteri koroner kiri. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan left main, ya, left main. Left main ini diameternya kurang lebih 4 sampai 5 mm ya, untuk ukuran Indonesia, ya. Kemudian dia bercabang 2. Nah, ada yang berjalan di sulcus interventricularis anterior, ada yang berjalan di sulcus atrioventricular bagian kiri dan circumflex, ya, arteri. Ini kalau di bahasa Inggris kan ini namanya left anterior descending. Left anterior karena anterior, terus descending karena dari atas ke bawah. Nah, left anterior descending yang AD, ya. Terus ini left circumflex itu kan dia mutar, kan? Circumflex dia mutar dari depan ke, nah, itu nanti nyambung begitu ke sulcus atrioventricular, ya. Jadi tadi LAD itu berjalan di interventricular, sulcus interventricular. Kalau circumflex itu dan RC ini berjalan di antara atrium dan ventricle, sulcus atrioventricular, ya. Nah, ini berjalan ke bagian lateral kiri terus ke belakang, ya, gitu, terus ke belakang. Terus arteri koroner kanan keluar dari tadi RCC, kemudian berjalan di sulcus atrioventricularis, atrioventricularisnya bagian kanannya, kemudian ke sini terus belok ke belakang, ya, terus mempercepat ada namanya itu PDA, ya, posterior descending artery, berlawanan dengan tadi LAD itu. Jadi kan
left anterior descending. Nah, kalau ini PDA posterior descending. Nah, posterior kan datanya posterior descending kan dari atas ke bawah. Dan dia berjalan di sulcus interventricularis posterior. Tadi yang ini anterior, ini posterior. Kalau dia yang ini ya PDA ini berasal dari arteri koroner kanan, itu disebut dengan dominan kanan. Ya. Itu 80%. Ya, itu orang dengan variasi dominan kanan. Ya. Lalu ada dominan kiri. Ini dominan itu ditentukan oleh arteri apa yang ini PDA itu berasal dari mana. Ya. Posterior descending ini berasal dari mana. Kalau dari kanan berarti dominan kanan, kalau dari sirkumfleks berarti dominan kiri, tapi kalau dua-dua di situ tidak ada yang dominan, ada kodominan. Nah ini, jadi ini yang penyakit korea itu disebabkan karena arteri dua ini. Ya, ini diameternya kecil, ya, tapi dia dampaknya itu luar biasa ya. Bahkan yang ini dijuluki sebagai apa? Widowmaker. Apa artinya widowmaker? Buat janda. Karena ya Pak Tony kalau suami-suami meninggal karena ini sumbatan di arteri ini. Banyak di Alfata itu apa? Stemi imperial ya? Dari stemi imperial itu yang mana? Imperial kan yang kita lihat sini kan? Imperial itu berasal dari bagian kanan. Nah, kalau stemi anterior kemungkinan ini. Kalau extensif anterior kemungkinan di sini. Kalau anterior lateral kemungkinan di sini. Nah, jadi kita bisa prediksi steminya, closingnya di mana, bisa dari EKG gitu. Kalau inferior, berarti kemungkinan CA. Kalau anteroseptal kemungkinan LAD. Kalau anterolateral kemungkinan CS. Kalau extensif anterior bisa jadi proximal LAD atau di CFM. Ya, sekilas tentang anatomiknya. Dan patomekanisme yang paling sering, mungkin hampir 90% penyakit jantung koroner itu disebabkan karena atherosklerosis. Ya. Dan itu mungkin ada juga yang asma, ada mikrovaskular, ya. Tapi sebagian besar karena atherosklerosis. Bahkan ini bukan terjadi cuma di arteria koroner, semua arteri bisa terkena atherosklerosis di otak, di arteri perifer, di karotis, ya, di kaki, semua bisa terkena atherosklerosis. Dan ini itu salah satu patomekanisme penyakit dengan kematian terbanyak karena atherosklerosis. Penyakit pemuda. Bagaimana prosesnya terjadi atherosklerosis? Dimulai dengan apa? Jadi mungkin karena faktor risiko dengan LDM terus ada masalah terus ritme sel-sel di pembuluh itu jadi bisa mengundang yang LDL masuk kemudian terbentuk ponsel jadi agregasi dengan banyak ya betul ya. Jadi itu semua diawali dengan disfungsi endotel, kerusakan dari endotelnya. Nah, kalau di slide ini ada itu endotel normal dan endotel yang mengalami disfungsi atau activated. Endotel normal itu dia tidak permeabel kan. Jadi molekul besar, deposit tidak bisa masuk ke subintima ya, karena dia impermeabel ya. Tapi kalau dia mengalami disfungsi, molekul yang besar bisa masuk ke subintima. LDL, leukosit bisa masuk kalau dia mengalami gangguan disfungsi ya. Jadi kalau endotel normal itu bersifat melindungi ya. Jadi jangan sampai endotelnya rusak.
yang menyebabkan endotel rusak apa? Apa yang menyebabkan endotel rusak? Ya, paparan dari faktor risiko, kan? Usia itu pasti kalau kita di input endotel itu sudah banyak yang rusak, kan? Usia, kelamin, ya, faktor risiko keluarga terus bisa dimodifikasi, misalnya hipertensi, kan? Merokok, diabetes, dislipidemia, itu semua bisa menyebabkan disfungsi endotel. Jadi cikal bakalnya di situ. Jadi kalau sudah terjadi disfungsi endotel, ini dari fungsi-fungsi yang normal yang bersifat melindungi, nah semua ya kalau sudah disfungsi endotel, dia penurunan yang meningkat, dia inflamasi, bisa mengundang zat-zat inflamasi masuk ke ini ya deposit ya, terus penurunan jadi vaskular yang endotelnya rusak itu cenderung vaskokonstriksi ya. Kalau yang normal cenderung vasodilatasi ya. Kemudian molekul arteri tromboditnya menurun. Jadi endotel normal itu dia lebih antitromboditnya lebih dominan dibanding ininya. Jadi kalau tidak gampang terjadi itu trombosis kalau endotel normal ya, tapi kalau sudah disfungsi itu gampang jadi trombosis ya. Nah, jadi di situ awalnya disfungsi endotel. Kalau sudah terjadi disfungsi endotel ya seperti ini lagi. Ini tadi molekul LDL kan, ini bisa masuk karena permudahan meningkat masuk ke tubuh intimal. Ini kan ya benda asing kan, jadi dia mengundang ini deposit ya, terus itu ya. Nah, deposit nanti dia memproduksi LDL-nya kan, jadi nanti terbentuk sel, kemudian nanti terjadi di sini proses inflamasi kan, proses inflamasi lama-lama ya ada nanti migrasi atau polos dari tuning media ke intimal kan. Terus lama-lama untuk plaknya bisa mengembang ya, sampai menyebabkan stenosis di arteri koronis ya. Nah, plak ini nasibnya nanti beda-beda. Ada yang stabil, ya, tidak pecah, tapi dia cuma menyuntikkan lumen. Ada yang bisa pecah. Kalau pecah itu yang membuat jadi sindrom koroner akut. Nah, kalau dia pecah, itu kayak kalau kita luka, itu kan gampang, ya luka darah, ngalir kan, ada pertahanan tubuh kan, agregasi trombosit, terbentuk trombus, kan, untuk menghentikan lukanya, menghentikan aliran darahnya. Kalau di kulit itu bagus, tapi kalau terjadi di dalam pembuluh darah, itu bisa berbahaya. Kemudian kalau dalam pembuluh darah ada plak pecah, terjadi agregasi trombosit di situ, terbentuk trombusnya jadi bisa menghalangi aliran darah, jadi dia bisa menyumbat itu pembuluh darahnya. Nah, aliran darahnya terganggu ke bagian distal kan, akhirnya tadi iskemia dan kalau dia fokus total berpanjangan bisa menyebabkan nekrosis miokardnya ya. Tergantung nanti kalau dia total oklusi, trombusnya menyebabkan total oklusi jadi STEMI. Kalau dia tidak total oklusi tapi ada kerusakan otot jantung nekrosis jadi STEMI. Tapi kalau dia tidak sampai menyebabkan nekrosis otot jantung itu jadinya unstable inflammatory resistant. Nah, ini perjalanan dari plak. Plak itu sebenarnya sudah terbentuk di kali pertama, umur kurang dari 10 tahun kan. Nah, kalau misalnya anak itu tidak dikasih diet yang baik, tidak dikasih diet yang sehat, ini bisa dan ini akan terus berkembang, nanti tenusnya akan biasanya sudah bergejala kok pada dekade keempat ya. Makanya orang banyak yang PJK itu muncul di umur 40-an ya. Nah, tapi kalau kita lihat tren sekarang justru banyak yang umur 20-an sudah mulai kena karena faktor pola hidup kan.
makanan tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, kemudian olahraga, ya, pola istirahatnya tidak bagus, ya, merokok, nah, itu. Jadi cenderung sekarang itu bergeser ke arah usia yang lebih muda. Ya. Saya pernah dapat pasien umur 24 tahun kena sting, ekstensi anterior. Ada pernah dapat paling muda itu saya pernah dapat umur 22. Saya juga di sini itu saya juga 2 tahun stay 2 tahun. Dan semakin bertambah usia, insidennya makin banyak. Kan? Karena PDK ini penyakit pola hidup, tapi harus kita lakukan modifikasi pola hidup. Kalau dia merokok, edukasi untuk berhenti merokok. Kalau ini susah sekali orang terlanjur merokok itu belum, padahal dia lebih sembunyi dari istrinya. Kan? Dia mengaku istrinya harus merokok, tapi kalau dia tapi bisa ada obat, bisa terus ada terapi sosial, ada komunitas yang berhenti merokok yang bisa mendukung. Kan? Terus diet yang sehat, ya, seperti sayur, harus makan sayur, buah-buahan, whole grain, biji-bijian, biji durian, atau itu seberat, biji juga, kalau grain itu mungkin kayak kacang-kacang yang merah, kan. Sayurannya, ini pertanyaan wajib dari pasien itu dulu. Jadi apa yang ini mesti dihindari, pertanyaan wajib itu. Jadi kalau pasien teratus ini bertanya begitu, jadi langsung diikan ini saja. Kita bisa takut. Udah kita jelaskan, kalau kita menjelaskan satu itu baru capek juga. Jadi kalau saya di polis saya bikinkan daftar. Ya, makanan yang masih dihindari, ini yang dianjurkan, Pak. Atau dari buatan dari kalau kita menjelaskan itu lama. Kita kerja kepada sedikit, boleh ada kepada banyak. Kemudian hindari membuat akhir lemak saturasi, yang tersaturasi. Aturan dari total 10%. Lemak saturasi itu adalah susu, keju, dan lemak-lemak olahan. Ya. Alkohol 100 gram, ya, kalau dia minum alkohol tidak, ya. Terus aktivitas fisik, kita anjurkan dia aktivitas fisik, tapi mesti hati-hati. Kalau misalnya kita sudah pernah angiografi, ada leg main, hati-hati. Kalau saya pernah angiografi, ada leg mainnya semua, saya nggak juga nanti. Jadi dia mati pada aktivitas fisiknya. Kalau dia mungkin dia jadi dadanya baru gejala awal, kan? Kalau dia gejalanya berat, angina CCS 2 atau 3, ya, kita lanjutkan. Sebenarnya diperiksa dulu. Kalau sudah kita periksa ternyata aman, baru. Kalau statusnya di jackman, kalian lanjutkan olahraga. Ya masih di tempat itu. Jangan di tempat, boleh main bulu tangkis. Masih bulu tangkis dia ada yang ares. Hati-hati. Kalau kita anjuran olahraga 30 sampai 60 menit, ya, dan itu terus pertahankan berat badan, ya. Idealnya itu kurang dari IMD-nya kurang dari 25, ya, kurang dari 25. Karena dia paling susah berat badan. Kalau kita mau ajukan, kalau kita gendut, dalam saya ini normal itu kan, itu saya demikian. Kalau kita edukasi, karena itu jadi contoh dulu baru kita edukasi. Kita mau edukasi orang berhenti merokok, baru kita merokok, tidak cocok. Terus ini mesti minum obat teratur. Ini mesti kita bilang wanti-wanti orang gagal jantung, yang sudah obat motif. Kalau dia berhenti minum obat sudah tunggu. Ini contoh
ini laki-laki lah mau pertama 3 jam. Pokoknya ada mesti omset mesti penting ya, karena itu menentukan strategi kita. 3 jam ya. Sebenarnya khas, ada training mau muka, tekniknya mampu. Contohnya, waktu itu sudah workshop pendidikan kita. Kita sistem delegasi di 3 APR. Nah, ini kan 2 itu berteman, minimal 2 itu berteman, Pak. Kalau 1 saja tidak berteman. Itu tidak sesuai dengan omset tingginya. Ini itu bukan nanti promosinya bagaimana. Di 4 itu berarti sudah di sini. Kalau di 3 itu ya mau paru. Kalau di 2 itu ada tanda-tanda gagal jantung tapi belum itu yang paru. Kalau di 1 tidak ada tanda gagal jantung. Kalau di 4 itu promosinya jadi angka mortalitasnya 81%. Jadi dari 10 yang masuk 8 meninggal. Kalau sudah di sini. Kita di building. Jadi dari musim karena shock kita berikan strong. Nanti kalau tidak fokus cepat ada 3 jam. Tidak bisa. Nah, ini arteri apa tadi? Ade, ini yang ade kan? Ini yang ade. Ini ada stenosis di sini, ada profil ada stenosis penyempitan. Tapi itu kan sebenarnya. Terus kanannya, nanti dari kaki sudah bisa pergi itu nanti yang kanan ini. Terus suatu kali itu juga harusnya ada di ini trombus ini, trombus. Ini seperti itu, terus berapa? Kita di sini yang ini wire, kawat halus, kita tembusin. Nanti kita dorong sampai ini, harus kita balon itu baru bisa. Balon, kita balon sudah mulai kelihatan lagi kan? Sudah mulai kelihatan. Terusnya kita bawa stem, karena kan penyempitannya panjang dari sini sampai sini kan? Penyempitan semua, terus stem dari sini sampai sini. Warna 1, kan tidak ada stem panjang sekali ya, jadi kita makan 2. 1, kita kembangkan, kita pasang lagi kedua di atas ini, kita kembangkan, nanti dia masuk alirannya lancar kembali kan. Nah, ini tidak jadi kan motor jantung ya, waktu kemarin juga biarkan tadi di situ. Nanti yang posisi motor jantung di sini, kan tidak ada aliran jantung. Oke, pertanyaan. Kalau starting itu memang sudah wajib diberikan apa? Wajib selama tidak ada kontraritas wajib. Kalau dia memang tetap diberikan. Itu penyakit corona itu starting wajib diberikan. Targetnya kita itu bahkan LDL-nya 50. Targetnya. Kalau ini kan yang diikat 50. Dulu 100, habis 70, habis sekarang 50. 50 bisa tercapai dengan starting atau itu paham berada. Kalau tidak ada bukan juga sampai di sini kuliahnya ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Kami mau memberikan Demikianlah cuplikan video mengejar saya sebagai bagian dari paparan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengejaran sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.